Oke kawan-kawan, saat ini kita sedang berada di base camp Puncak 29 dari Gunung Muria yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saat ini kita akan melakukan trekking malam. Nanti kita campnya ya sebentar aja karena saat ini sudah lewat dari tengah malam. Saya tidak sendiri, saat ini Jejak Kelana ditemani oleh seorang teman yang berasal dari daerah setempat. Siapa namanya Bang? Iqbal. Mas Iqbal dari Jepara ya? Dari Jepara. Nah, tetangga kabupaten daripada Kudus. Sorry kawan-kawan, suaranya habis ini karena kemarin habis diserang sakit tenggorokan, jadi ya suaranya masih kacau. Oke, kita lanjut. Estimasi berapa kita sampai di tempat camp? Berapa jam? Kurang lebih 2 jam. 2 jam. 2 jam itu di mana? Itu masih di bawahnya puncak dikit. Masih di bawah puncak. Kita akan camp di sana mungkin sekitar beberapa jam aja karena kita tujuannya untuk mencari sunrise. Oke, kita lanjut dulu trekking malam. Oke kawan-kawan, saat ini Jejak Kelana sedang berada di Gunung Muria, salah satu gunung yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kudus dan Jepara. Gunung Muria sendiri memiliki banyak puncak ya. Kita berkesempatan ke salah satu puncaknya, salah satu puncak tertingginya ya, yaitu di puncak 29 dengan ketinggian 1602 mdpl. Kita naik tadi malam ya, jadi belum sempat bikin video karena gelap dan juga sempat ada gerimis, dan dokumentasi kita akan dibuat ketika turun. Perjalanan naik sendiri tidak memakan waktu terlalu lama ya. Kita dari base camp di desa Rahtau sampai ke puncak 29 memakan waktu kira-kira 2,5 sampai 3 jam. Oke, kita lanjut perjalanan turun, nanti akan kita dokumentasikan pemandangan di Gunung Muria. Keren, Muria keren. Bateraiku sudah mulai limit. Nih kawan-kawan, kita nemu apa namanya Bang? Bunga trompet. Bunga trompet nih. Katanya, tapi tidak, jangan dicoba ya. Bisa bikin sedikit melayang. Efeknya. Nih, bunga trompet di puncak Muria. Oke kawan-kawan, ini di puncak Muria ada sebuah tugu ya, merupakan batas dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Kudus. Dari tugu ini ke kanan merupakan Kabupaten Kudus, dari tugu ini ke kiri merupakan bagian dari Kabupaten Jepara di Gunung Muria. Kita sudah meninggalkan punggung utama puncak Muria ya. Jadi dari jalur ini kita mulai banyak turun sampai ke petilasan. Jadi jalurnya seperti zigzag ya, untuk menghindari tingkat kecuraman. Jadi dibikinnya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, karena cukup terjal ya. Dari puncak ini sampai ke petilasan di bawah sana. Oke, kita masih di jalur antara puncak Muria menuju ke petilasan. Jalan seperti ini ya, kanan kiri silih berganti jurang, karena memang betul-betul menyisir punggungan utama ya untuk tiba di puncak Muria.
kemiringan sendiri cukup ekstrim ya. Jadi dimulai dari base camp sampai ke petilasan itu cenderung lebih landai dan juga tidak terlalu menanjak, dan jalannya sudah dibangun. Tapi ketika kita melewati dari petilasan menuju ke puncak baru nih jalan asli pendakian Muria disajikan. Untuk waktu tempuh dari petilasan menuju ke puncak Muria sekitar 30 menit gitu kira-kira. Ini jalur menuju ke puncak ya. Di sini ke puncak Muria tuh cukup curam, dan ke bawah pun sama tuh cukup curam. Dan itu di seberang sana ya, ini itu salah satu puncak juga dari Muria, puncak Argo Peloso. Tapi tidak bisa lintas ya karena di bawah ini udah ada desa. Kalaupun kita mau ke sana turun ke desa baru naik lagi. Oh berarti sing dia mau bapak ya. Oke. Paling kowe. Ono sing lagi munggah mau. Jadi apa tuh? Kecil gimana? Oke kawan-kawan, kita mulai kembali ke vegetasi yang cukup rapat ya. Nih, vegetasi yang terbukanya sudah habis dan kita sudah sampai di area warung dan juga area petilasan. Nah di sini banyak sekali warung, cuman mungkin karena hari ini masih awal-awal musim libur ya, di hari raya, jadi mungkin belum buka. Cuman biasanya buka. Nah dari puncak Muria untuk menuju ke lokasi petilasan sekitar 30 menit ya. Naiknya 30 menit, kalau turunnya mungkin bisa kurang. Tapi karena kita santai, foto-foto, bikin video, jadi sama, turunnya juga 30 menit. Nih area warung. Ini nama tempatnya apa nih Bang? Bunton. Oh Bunton, ini nama tempatnya Pos Bunton. Area warung dan juga petilasan. Dari sini nanti kita mulai ketemu jalan yang sudah dibangun. Jadi kita akan meninggalkan jalur asli dari summit Muria. Dan juga biasanya banyak yang camp di sini ya, nginap di sini. Banyak. Nah, nginap di sini baru pagi harinya tektok ke puncak Muria. Karena di sini kalau warungnya buka kita bisa numpang di warung. Jadi tidak perlu membawa tenda. Gitu. Oke? Tegas. Jejak Kelana, Indonesia dari lebih dekat. Nah ini kawan-kawan area warung dan petilasan pas di titik tengah-tengahnya ya ini. Ruangannya bersih ya, cukup luas dan bisa digunakan untuk nginap yang mau nginap di sini. Nah rata-rata peziarah ya kalau yang nginap di sini. Kalau pendaki biasanya naik ke atas. Nah ini lokasi warung dan juga petilasan di Gunung Muria. Tadi Oke, ini di bagian bawah ya, sudah tidak terlalu jauh dari desa. Di tempat kita parkir ada semacam aula ya, maka bersih juga. Ini cocok sekali untuk pendaki yang mau stay di sini, nginap atau bersantai, baru top gitu. Muria keren, fasilitasnya banyak dan airnya juga melimpah di sini ya. Nih, ini toilet, tempat ganti, dan juga sumber mata air. Bahkan ada musolanya di sana. Keren. Foto-foto juga. Nama tempatnya ya di sini
diberi nama Sendang Buton atau dia mata air gitu ya, mata air Buton. Dan airnya bening banget, airnya mengalir deras. Jadi di sini selain bisa ngecamp juga mata airnya sangat melimpah. Di jalur Gunung Muria ke Puncak 29 dari Desa Tahu. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini ya cerita perjalanan kita jejak kelana di Jawa Tengah edisi Gunung Muria. Terima kasih buat sahabat saya dari Jepara, Bang Iqbal, yang sudah menemani perjalanan jejak kelana menuju ke Gunung Muria. Mudah-mudahan nanti suatu saat gantian Bang Iqbal yang ekspor Kalimantan untuk gantian kita temani. Oke, sampai di sini cerita kita jejak kelana. Jangan lupa saksikan di cerita-cerita perjalanan berikutnya menuju ke tempat-tempat indah yang masih ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke kawan-kawan, jejak kelana Indonesia dari lebih dekat. Salam lestari. Oke, halo kawan-kawan, jumpa lagi di edisi jejak kelana berikutnya. Saat ini kita masih di Kota Kudus atau di Kabupaten Kudus. Spot berikutnya yaitu air terjun Montel. Air terjunnya cukup tinggi ya, keren sekali. Dari parkiran ke air terjun gak terlalu jauh, karena dari parkiran kita udah bisa lihat air terjunnya. Kita hanya menyusuri jalan seperti ini ke bawah untuk sampai ke air terjun. Setelah air terjun ini, kalau cuaca memungkinkan, kita naik ke atas, ada spot apa bang? Air tiga rasa. Air tiga rasa. Itu yang sangat bersejarah sekali ya. Nanti kalau mudah-mudahan tidak hujan dan masih sempat, kita ke sana. Karena seperti yang kawan-kawan lihat ya, cuacanya mulai mendung. Padahal ini posisi tengah hari ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak hujan. Kita gas. Jejak kelana Indonesia dari lebih dekat, edisi air terjun Montel. Halo guys, tidak membutuhkan waktu lama ya. Ternyata kita trekking mungkin sekitar 5 menit. Ya 5 menit lah kurang. 5 menit kurang kita udah sampai di air terjun. Udah dekat banget tuh air terjunnya. Air terjunnya tinggi banget, keren. Air terjun Montel keren. Ini di desa apa nih? Nama desanya? Ini masih di Colo. Colo tuh desa ya? Colo ya. Desa Colo, kecamatan Kecamatan Dawe. Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Keren. Tempatnya juga tidak terlalu jauh dari tempat wisata religi ya, Makam Sunan Muria ya. Makam Sunan Muria tidak terlalu jauh, hanya berbeda percabangan saja. Kalau mau akses ke sini nggak bawa motor ada. Oh ya, bagi yang tidak membawa roda dua, karena hanya roda dua ya yang memungkinkan sampai ke titik paling ujung. Di bawah nanti banyak ojek. Oke, kita explore air terjun Montel. Suaranya tinggi jadi. Oke, guys. Jadi tadi hujan ya, cukup lama kita neduh di warung tadi. Saat ini hujan, ini perjalanan kita pulang. Kayaknya kita nggak bisa lanjut ke spot berikutnya karena cuaca masih seperti ini. Dan kita juga pulangnya masih jauh ya, dari sini ke Kota Kudus. Hampir 1 jam. Belum lagi nanti pulang ke Semarang. Jadi, mungkin perjalanannya cukup sampai di sini. Perjalanan ke air terjun Montel di
Kudus, Jawa Tengah. Oke, saksikan terus episode berikutnya dari perjalanan Jejak Kelana. Jejak Kelana, Indonesia dari lebih dekat.